Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan nikmat umur, sehingga hingga saat ini kita masih berada di tempat yang sekarang ini yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan keceriaan. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebetulnya ingin curhat di sini kepada para pendengar, karena kalau saya menonton TV, yang selalu saya tonton adalah bagaimana rakyat Palestina di Gaza yang mengalami penderitaan, kurang makan, kurang minum, kurang gizi, kurang pengobatan, dan tempat tinggal yang tidak cocok lagi bagi mereka. Mereka sepertinya sangat menderita karena merasa tidak aman lagi. Kemana lagi mereka pergi? Karena tempat tinggal mereka dibom oleh penjajah, dan apa yang mereka alami adalah setiap hari akan ada yang mati karena kena bom yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka, dan tak ada yang bisa menolong. Negara-negara di sekeliling mereka itu sepertinya tidur nyenyak di malam hari ketika pesawat terbang melintas di atas Gaza dan menjatuhkan bom ke rumah-rumah, ke bangunan-bangunan, ke tenda-tenda yang ditempati oleh rakyat Palestina. Saya tak bisa membayangkan bagaimana nasib mereka sekarang di sana ini. Baik itu anak-anak yang masih kecil-kecil, bayi-bayi yang baru lahir, ibu-ibu yang masih menyusui, nenek-nenek, kakek-kakek, demikian juga yang lainnya yang masih muda-muda semua, yang masih mau bersekolah. Tidak bisa bersekolah karena tidak ada sekolah yang bisa dibuka di sana. Dan mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa kira-kira yang bisa kita bantu? Kita tidak bisa membantu mereka, tapi kita merasakan penderitaan mereka. Saya yakin kalian juga merasakan hal yang seperti itu, bahwa yang selalu mereka jumpai setiap hari adalah akan ada saudara-saudara mereka yang akan mati kena bom. Mungkin ayahnya, sehingga tinggallah dia seorang anak menjadi anak yatim. Mungkin ibunya, sehingga seorang anak akan menjadi anak piatu.
Mungkin juga ayah dan ibunya, sehingga seorang anak menjadi anak yatim dan anak piatu. Anak yatim dan anak piatu. Anak yatim piatu yaitu anak yang tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, karena kedua orang tuanya mati kena bom di Gaza sana. Kemudian daripada itu, seorang ibu yang tidak kena bom, dia masih hidup, tapi suaminya juga mati kena bom. Anak-anaknya semua mati kena bom. Tinggal dia sendiri di sana. Itulah yang dialami mereka, bahwa selalu ada anggota keluarga mereka yang mati. Dan yang lebih parah lagi, satu keluarga itu mati, terbunuh karena tinggal di tempat yang dibom oleh musuh-musuh mereka itu. Inilah sebetulnya saya rasa penderitaan mereka itu saat sekarang ini. Dan sementara tidak ada yang bisa menolong. Hanya bisa berteriak, hanya bisa mengadakan demonstrasi, mengutuk perbuatan-perbuatan musuh-musuh rakyat Palestina itu. Tapi tak ada yang bisa untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang keji itu, yang membunuh siapa saja, apakah itu anak-anak, apakah itu perempuan, anak gadis, orang tua, pemuda-pemudi dan sebagainya itu. Semuanya tinggal menunggu gilirannya saja. Akankah kita biarkan mereka seperti itu? Dan yang sangat paling disayangkan adalah orang-orang yang berada di sekeliling dekat dengan Gaza, Palestina itu, yaitu negara-negara Arab, baik itu Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Kuwait, semuanya itu terdiam. Tidak mau menolong mereka itu. Dan mereka diam saja membiarkan pembunuhan terjadi setiap hari. Jadi inilah yang saya rasakan selama ini. Asal saya menonton, selalu yang saya dengarkan dari televisi adalah terjadinya pemboman, terjadinya pembunuhan terhadap warga daripada Palestina, baik yang berada di Gaza maupun yang ada di tepi barat dan di sekitarnya. Dan juga sekarang ini di Libanon, ya. Di Libanon juga begitu. Libanon itu sudah seperti Libanon Selatan lah katakannya, kita batasi dulu. Libanon Selatan udah menjadi Gaza nomor 2. Gaza nomor 1 itulah di Palestina sana. Gaza nomor 2 adalah di Libanon sana. Mereka punya sekarang telah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Palestina di Gaza. Maka rakyat Libanon Selatan sekarang merasakan yang sama. Mereka berpindah-pindah. Ada rumah tapi harus ditinggalkan karena rumah itu akan dibom. Mereka tinggal nanti di tempat pengungsian, kemudian disuruh pindah lagi karena akan dibom lagi. Begitulah seterusnya. Apakah kita akan mendengarkan selalu hal yang seperti ini dari televisi? Tidakkah penduduk di dunia ini ada yang bisa menghentikan semua itu? Sungguh sangat malang nasib mereka. Kita tidak bisa berbuat banyak, hanya selalu mendengarkan penderitaan mereka setiap harinya di televisi. Kadang-kadang pagi, siang, sore, malam yang dialami mereka itu selalu disiarkan, silih berganti, bertambah, dan bertambah. Dari dulu jumlah yang sudah mati kena bunuh oleh bom itu adalah dari hanya cuma beberapa, 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 3000 sampai sekarang sudah mencapai 70.000 lebih di
Gaza, Palestina. Dan di Lebanon sudah mencapai 2.000 lebih yang mati kena bom di sana. Jadi apa yang bisa kita perbuat untuk ini? Ya, saya hanya ingin mengetuk hati nurani daripada saudara-saudara kita yang ada di Yordania, yang ada di Mesir, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Uni Emirat Arab, yang ada di Kuwait, yang ada di Bahrain. Karena kalian lebih dekat ke sana daripada dari Indonesia. Kenapalah kalian lebih mementingkan diri kalian daripada membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Malah kalian lebih bersedia minta tolong kepada tentara Amerika supaya menjaga kalian. Kalian minta tentara Amerika berada di negara kalian. Untuk apa? Apakah kalian takut diserang? Dan apakah kalian yakin akan bisa dibantu oleh tentara Amerika itu? Dan siapa yang menyerang kalian? Siapa yang kalian takutkan? Dan kenapa harus minta tolong kepada tentara Amerika itu? Kenapa? Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapakah yang memberikan minyak yang begitu banyak di dalam bumi, tanah kalian? Minyak dan gas berlimpah-limpah dari tanah Arab. Itu adalah rezeki dari Allah. Allah lah yang memberikan rezeki itu. Allah yang memberikan rezeki berupa minyak tanah yang digali di dalam bumi kalian. Dan sehingga kalian merasa hidup mewah, hidup senang. Ya, mulai dari anak-anak masih kecil sudah mendapat fasilitas yang memuaskan, sampai dengan yang sekolah maupun yang sudah kawin maupun yang nanti sudah bekerja. Semuanya mendapat fasilitas dari negara. Karena negara kalian adalah negara kaya. Karena banyak minyak di sana. Dan minyak itu adalah minyak yang diberikan oleh Allah. Minyak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalian minta tolong supaya jangan diserang musuh-musuh kalian. Minta tolong kepada tentara Amerika. Bukankah seharusnya kalian minta tolong kepada Allah, tapi kalian minta tolong kepada tentara Amerika? Apakah tentara Amerika itu akan bisa membantu kalian? Apakah tentara Amerika itu akan bisa mengamankan negara kalian? Sangat disayangkan sekali kalian lebih percaya kepada tentara Amerika daripada kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang memberikan rezeki kepada kalian berupa minyak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan kalian kan cuma dari minyak bumi itu, tidak yang lain-lain. Dan dengan minyak bumi itulah kalian bisa mempunyai kekayaan yang berlimpah luas. Bisa berlimpah luas semuanya, sehingga bisa memberikan fasilitas kepada rakyat kalian. Bersenang-senang kalian di sana. Tapi kalian membiarkan rakyat Palestina yang kelaparan, rakyat yang Palestina yang menderita, yang selalu diubar-ubar oleh tentara musuh-musuh daripada mereka sendiri, yaitu orang-orang yang memang tidak senang dengan orang-orang Palestina di Gaza sana. Jadi apakah ini yang kalian sukai? Apakah kalian senang bahwa rakyat Gaza supaya semuanya hancur, supaya semuanya hangus di bumi ini? Kalian suka mereka itu hancur lebur, binasa, dan kalian bersenang-senang dengan minyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh keterlaluan kalian ini. Sungguh keterlaluan kalian ini. Tidak memikirkan nasib saudara sendiri, nasib saudara seagama,
nasib saudara seagama pun dibiarkan begitu. Begitulah kalian ya. Mudah-mudahan Allah mendengarkan semua apa yang saya berikan ini. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menolong rakyat Gaza, menolong rakyat Palestina, menolong rakyat Lebanon yang sekarang ini lagi dilanda duka dan lara karena selalu dibom setiap hari oleh tentara-tentara musuh-musuh mereka di sana. Ya Allah, tolonglah umat-Mu yang ada di sana. Tolonglah hamba-hamba-Mu yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon Selatan, dan yang ada di mana saja di dunia ini yang mendapat penderitaan, yang mendapat penyiksaan, yang mendapat ketidakadilan di muka bumi ini. Ya Allah, ya Rahman, inilah yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku yang lain merasakan apa yang saya rasakan itu, yaitu setiap hari mendengarkan penderitaan-penderitaan mereka melalui televisi dan lain sebagainya. Demikian curahan hati saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian mendengarkannya dan merasakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.